Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English Family Channel. Oke, ketemu lagi dengan saya Rezi di channel kami English Family Channel. Tapi kali ini kita akan membicarakan tentang tips dan trik untuk lulus CPNS berdasarkan pengalaman pribadi. Kita lanjut ke tips dan trik untuk lulus CPNS. Jangan lupa ya di subscribe channel Oma Ibrahim. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman tetap bisa update tentang info-info terbaru tentang CPNS dan P3K untuk tahun 2021. Dan ini adalah bagian tips dan trik yang part 2 ya, karena part 1-nya kan udah kemarin ini. Oke, nah teman-teman, yang pertama itu adalah disiplin waktu. Jadi teman-teman mengerjakan latihan untuk tes seleksi kemampuan dasar itu memang disiplin sesuai dengan waktu yang diberikan. Sebagaimana yang kita tahu, untuk tes SKD kita memiliki waktu sebanyak 90 menit untuk menyelesaikan 100 soal. Nah, bagaimana caranya? Oke, pantengin terus ya. Yang pertama itu adalah dalam disiplin waktu, dibagi waktu yang 90 menit itu kita bagi dua. Jadi 90 menit dibagi dua, yang pertama itu adalah 80 menit, yang kedua itu 10 menit. Jadi totalnya 90. Nah, yang 80 menit ini teman-teman bisa gunakan untuk menjawab semua soal dari tes SKD, baik itu berupa TWK, TIU, ataupun TKP. Nah, 10 menit terakhir itu adalah untuk mengerjakan soal-soal yang ragu-ragu atau soal yang sangat sulit. Jadi jangan habiskan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal yang sulit atau yang ragu-ragu. Kita udah bagi tuh tadi 90 menit menjadi 80 dan 10. Nah, kita lanjut masuk ke tahap berikutnya. Yang 80 menit pertama ini kita bagi 3. Oke. Nah, jadi kita bagi sesuai dengan subtes. Yang pertama itu adalah TWK. Untuk TWK, alokasikan waktu sebanyak 20 menit saja. Kemudian untuk TIU, alokasikan waktu sebanyak 30 menit. Dan untuk TKP, alokasikan waktu sebanyak 30 menit. Nah, apa yang kita lakukan dengan soal-soal yang sulit? Nah, untuk soal yang sulit, perlu teman-teman catat di sini. Kita kan akan diberikan kertas buram ketika ada di kelas ujian, dan juga kita punya alat tulis sendiri di sana. Nah, silahkan ditandai nomor soal yang meragukan, contohnya nomor soal 31, meragukan jawaban antara A, B. Nah, kemudian teman-teman jangan habiskan waktu untuk mencari A atau B ya, A atau B. Jadi, fokuskan saja 31 dicatat, kemudian lingkari A dan B. Jadi teman-teman tahu kalau ini nanti akan dipikirkan belakangan. Jadi kita skip soal tersebut. Nah, kemudian bagaimana untuk soal yang sulit yang sama sekali tidak ada pencerahan? Nah, kita kan baca tuh soalnya, kemudian nggak ada pencerahannya. Ini kayaknya susah banget gitu kan, nggak kelihatan clue-nya, nggak kelihatan tanda-tandanya kita akan dapat, maka tinggalkan. Jadi tinggalkan aja gitu, jadi dicatat aja di kertas buramnya. Nah, tadi kan kita sudah bagi tuh, ada TWK 20 menit, ada TIU 30 menit, dan ada TKP 30 menit. Nah, kita fokus pada waktu-waktu yang sudah kita tentukan ini. Oke, nah kita punya tadi passing grade ya. Dalam passing grade masing-masing subtes kita di SKD kita punya passing grade. Oke, untuk passing grade itu TWK punya 65 poin. Artinya untuk lulus TWK teman-teman butuh mengerjakan 13 soal benar. Pasti benar, karena ini dikali dengan 5 ya. Jadi 1 poin itu nilai maksimalnya adalah 5. Jadi silahkan kerjakan dalam waktu 20 menit itu. Seminimalnya teman-teman harus mengerjakan 13 soal dengan jawaban yang pasti benar. Nah, untuk subtes selanjutnya itu ada pada TIU, tes intelijensia umum. Untuk bisa lewat passing grade ini, teman-teman mesti mendapatkan poin 80. Artinya, untuk mendapatkan poin 80 itu, soal yang benar itu harus 16 soal benar, pasti benar. Nah, fokuskan untuk mengerjakan itu sesuai dengan passing grade-nya.
Untuk passing grade TKP itu adalah 126 poin. Nah, untuk mencapai ini minimal soal yang harus dikerjakan itu adalah 26 soal dengan poin masing-masingnya 5. Seperti yang kita tahu kalau TKP kan tidak pakai poin 0 atau 5, tapi TKP itu berdasarkan urutannya dari yang benar sampai yang paling benar gitu. Jadi semuanya benar dan semuanya mendapatkan poin. Jadi kayak A, B, C, D, E gitu. A poinnya misalnya ini ya, kalau kita ambil dari yang terendah, A misalnya poinnya 1, B 2, C 3, D 4, E 5 gitu kan. Nah, jadi nanti teman-teman walaupun memilih A atau apapun itu tetap ada poinnya. Cuman poin yang paling benar dan tertinggi adalah poin yang 5, jawaban yang sangat benar di sana. Jadi untuk lulus saja passing grade, ini dinyatakan kita lulus untuk tes seleksi kemampuan dasar itu adalah 271. Udah lulus? Udah, tapi lulus untuk tes SKD. Apakah masuk perankingan? Nah, itu adalah PR kita selanjutnya. Nah, jadi gimana dong? Karena untuk perankingan itu akan di ranking dari nilai tertinggi ke nilai terendah. Dan yang akan diikutkan dalam tes selanjutnya yaitu tes SKB adalah nilai tertinggi. Misalnya satu instansi itu hanya membutuhkan 1 orang peluang. Nah, jadi yang akan diluluskan dalam tes SKD itu hanyalah 3 orang saja. Nah, untuk bisa lolos SKD maka teman-teman harus berada di peringkat 1, 2, atau 3 ya. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak hanya berpedoman pada lulus passing grade saja, tapi juga teman-teman mesti berusaha untuk mendapatkan nilai yang tertinggi. Itu tadi adalah tips dan trik untuk mengerjakan soal. Jadi disiplin dalam mengerjakan soal untuk latihan agar nanti ketika tes yang sebenarnya teman-teman udah terbiasa dengan membagi waktu. Oke, kita udah selesai di 80 menit pertama. Dengan semua soal yang kita jawab itu sudah kita pastikan kira-kira kita benar ya. Minimal kita harus lulus, minimal kita harus mendapatkan 271 itu untuk lulus saja, tapi ada baiknya dapatkan nilai setinggi-tingginya gitu kan, agar nanti kita ke perankingan kita masuk 3 besar. Nah, untuk berikutnya kita punya 10 menit terakhir. Nah, 10 menit terakhir ini silahkan di sini teman-teman cek lagi catatannya dan cek di desktop itu kan kelihatan yang mana yang belum dikerjakan, dia akan berubah warna gitu kan. Nah, dicek berapa aja, kemudian silahkan diklik dahulukan yang meragukan. Jadi teman-teman punya catatan tuh tadi selama kita ujian, yang meragukan kita tandain nomor 31, nomor 35 misalnya kan, yang meragukan antara A dan C, meragukan antara B atau D gitu. Jadi kita fokus pada yang itu, yang meragukan gitu. Nah, kita selesai pada bagian yang meragukan, baru kita masuk pada soal yang sulit gitu. Nah, kenapa seperti itu? Karena ketika kita udah selesai dengan soal yang lain, nah pikiran kita kan sedikit lebih lapang. Jadi untuk mengerjakan soal yang sangat sulit, jadi nggak kepikiran banyak lagi gitu. Jadi kita bisa fokus mengerjakan soal sulit. Nah, di saat seperti itu bisa jadi ada keajaiban, bisa jadi muncul ide, bisa jadi ingat lagi materinya gitu kan, sehingga mengakibatkan kita bisa mendapat jawaban dari pertanyaan sulit tadi. Oke teman-teman, itu adalah tips dan trik untuk lulus CPNS part 2 ya, berdasarkan dengan pengalaman pribadi. Semoga tips dan trik ini bisa bermanfaat, bisa teman-teman praktekkan dan bisa menjadikan ini sebagai salah satu sebab dari kelulusan teman-teman untuk tes CPNS di tahun 2021. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe dan dibunyikan notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi tentang video-video yang berikutnya seputar dengan CPNS dan P3K. Kita akan mengupdate-nya untuk selanjutnya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.